Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian Kitabut Tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-54, bab la yuraddu man sa'ala billah, ya. Tidak ditolak, la yuraddu man sa'ala billah, ya. Bab larangan untuk menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah atau orang yang meminta dengan nama Allah. Baik, meminta dengan nama Allah itu contohnya ketika kita mengucapkan as'aluka billah, aku memintamu dengan menyebut nama Allah, ya. Atau demi Allah, dengan nama Allah aku memintamu untuk melakukan ini dan itu. Atau misalnya aku memintamu dengan nama Allah, ya, untuk memberiku uang sebesar sekian. Nah, itu permintaan dengan nama Allah. Contohnya, Pak, apa hukumnya orang yang meminta dengan nama Allah? Kemudian apa hukum orang yang dimintai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Baik, sebelum kita masuk ke dalam hukum dan perinciannya, kita akan sebutkan terlebih dahulu dalil yang disebutkan oleh penulis di dalam Kitabut Tauhid tentang permasalahan meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah ia sesuai dengan permintaannya. Wa man ista'adza billahi fa'idzuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah engkau melindunginya. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, ya, yang mengundang kalian. Ini konteksnya adalah undangan kepada undangan yang terdapat di dalamnya makan-makan, ya. Fa'ajibuhu, maka jawablah panggilannya. Nah, nanti akan kita sebutkan macam-macam undangan. Ada walimah pernikahan, ada walimah orang yang akikahan, ada walimah safar dan lain sebagainya. Akan kita sebutkan perincian hukumnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya. Fakafi'uhu di sini adalah membalas dengan yang semisalnya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, tapi apabila kalian tidak mendapati ada sesuatu yang setara balasannya, yang bisa kalian balas, yang bisa kalian berikan, ya, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kalian, kalau kalian tidak mendapatkan, ya, yang setara atau yang semisal, maka apa kata Rasulullah? Fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Maka doakanlah orang tersebut sampai kira-kira doa kalian itu sudah bisa membalas kebaikan-kebaikannya. Baik, jadi di dalam masalah atau di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Seperti tadi contohnya sudah kita sebutkan.
Dan yang kedua adalah, ini mirip dengan permasalahan yang pertama, orang yang meminta perlindungan kepada kita dari bahaya atau dari gangguan orang, ya. Yang meminta juga dengan menyebut nama Allah. Tapi ini masuk ke dalam bagian yang pertama, ya. Wa man da'akum fa'jibuh. Masalah yang berikutnya adalah kalau ada orang mengundang, apa hukumnya? Apa hukumnya kita mendatangi undangan orang? Nah, ini akan kita bahas nanti juga. Lalu kemudian yang berikutnya, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ini masalah kalau kita diberbuat atau orang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya. Nah, bagaimana cara membalasnya? Bagaimana mendoakannya? Nanti akan kita sebut. Jadi kurang lebih secara garis besar, ya, di dalam permasalahan ini kurang lebih ada 3 permasalahan besar. Pertama adalah masalah kalau orang meminta kepada kita dengan nama Allah. Yang kedua adalah hukum menjawab undangan orang. Yang ketiga adalah membalas kebaikan orang. Ada kurang lebih ada 3. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, atau bisa kita tulis terlebih dahulu. Jadi ada berapa masalah tadi Pak yang akan kita bahas? Di dalam hadis tadi ada 3. Yang pertama adalah masalah, ya, orang yang meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah. Meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Yang kedua adalah masalah menjawab atau mendatangi undangan. Yang ketiga adalah masalah membalas kebaikan orang lain. Ini masuk dalam masalah akidah Pak, terutama nomor 1 dan juga nomor 3. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama. Apa hukum orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah? Seperti tadi contohnya, ini contoh orang mengatakan, aku memintamu untuk memberikan uang kepadaku. Nah, berikan atau sesuatu apa saja. Nah, terserah ini isinya apa, ya. Ya. Dengan menyebut nama Allah atau demi Allah atau atas nama Allah. Ya. Bisa kita di sini. Kita taruh sini dengan nama Allah. Nah, ada di depannya dengan nama Allah, aku memintamu untuk memberikan kepadaku uang sebesar 1 juta rupiah. Misalnya seperti itu. Apa dan bagaimana hukumnya? Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jamaah sekalian, ya. Yang pertama, jadi kita masuk ke dalam perincian. Nomor 1, bagaimana kalau seandainya, ya, ada orang yang meminta kepada kita dengan permintaan semacam ini? Maka kita lihat terlebih dahulu orangnya. Kalau orang ini adalah orang, ini kriteria yang pertama Pak ya. Ini ada 2. Nah, yang pertama, kriteria yang pertama adalah orang, ya, seorang yang, ya, tidak bermudah dalam meminta sesuatu. Ada orang permintaan dikit-dikit minta. Nah, ini beda. Kalau ini seorang yang tidak bermudah-mudahan di dalam meminta sesuatu, jarang banget dia minta.
Bahkan bisa jadi tidak pernah. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang paling menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya. Sesekali ternyata sekalinya mintanya kepada pian. Plus dengan menyebut nama Allah pula. Ya. Yang kedua ini kriteria. Kemudian kriterianya juga seorang yang tidak bermudah-mudahan dalam meminta sesuatu. Ya. Kemudian ya, tidak bermudah dalam meminta dengan nama Allah. Nama Allah. Tidak, orang ini bukan orang yang bermudah-mudahan, bahkan misalnya bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam bersumpah dengan nama Allah. Dia jarang banget minta, plus juga tidak pernah terdengar dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang berikutnya adalah permintaannya ini adalah permintaan yang serius, bukan bercanda. Sebagian para ulama menambahkan permintaannya ini adalah permintaan yang memang dia perlu. Memang dia perlu. Nah, ini kriteria nomor 1. Orangnya jarang meminta-minta, bukan orang yang terkenal suka meminta-minta. Bukan pula orang yang bermudah-mudahan di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hal untuk meminta-minta atau bersumpah, ya. Kemudian juga permintaannya ini permintaan serius, bukan permintaan bercanda-bercanda. Ya, bukan permintaan yang remeh-temeh, bukan permintaan yang kecil. Karena kalau permintaannya itu adalah permintaan yang kecil, kita pada dasarnya jangan menyebut nama Allah di dalam permintaan kecil tersebut, karena itu seolah-olah seperti, bahkan juga seperti bersumpah. Ya. Demi Allah naja, aku hanya rimbah makan bakso tadi aja. Pian kan usah bersumpah dengan nama Allah gin, kada ada manfaatnya. Ya. Ngapain pian ngasih tahu orang demi Allah, ulun tadi habis senyar makan bakso, orang bahkan kada ada nang betakun. Itu bermudah-mudahan di dalam bersumpah juga tidak boleh. Ya, bisa kan bersumpahnya dengan nama Allah, iya, tapi pian memasukkan sumpah yang mestinya untuk sesuatu yang besar, kemudian pian masukkan dalam sesuatu yang kecil. Ini juga tercela. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Kemudian ini adalah memang dia sangat memerlukan sekali. Kita lihat misalnya, ya, orangnya ini ya jarang meminta sesuatu. Kemudian tidak bermudah-mudahan, permintaannya serius, tapi sebenarnya dia tidak memerlukan. Dia bisa aja pakai duitnya sendiri misalnya. Nah, ini tidak masuk kriteria. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi ini kriterianya. Baik. Yang demikian ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kriteria seorang yang tidak bermudah-mudahan di dalam meminta sesuatu, tidak bermudah-mudah di dalam meminta dengan nama Allah, permintaannya itu serius, perkara yang serius, ya. Ini juga memang dia sangat memerlukannya. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, kalau seandainya yang dia minta itu adalah merupakan haknya. Perhatikan di sini. Nomor 1, kalau yang diminta adalah haknya, Sebagai contoh, misalnya A berhutang kepada si B. Jatuh temponya mestinya hari ini, lewat hari ini, besok kada juga dibayari si A nih, hutang lawan si B nih. Lewat seminggu, lewat sebulan, lewat setahun kada dibayarinya. Suatu ketika si B ini kepepet, dia betul-betul memerlukan, datanglah dia ke si A, padahal sering aja ketemu di masjid sama si A ini. Cuman si A ini kada tahu menahu, modal kaya kada ada berhutang. Ya. Tetamu di pengantenan biasa aja, kayak kawan biasa. Si B ini ma'aritakan. Ya. Suatu saat si B ini sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia meminta kepada si A, bayari penghutang tuh nah. Aku sangat memerlukan sekali uang yang engkau, dan aku lihat engkau mampu untuk membayarnya. Ujar si A, kain lah. Ya. Aku masih terpakai lagi hendak kuputar nah duitnya nih nah gasan usaha misalnya kan.
Tapi dia sudah lewat jatuh tempo dan A ini mampu untuk membayar. Lalu kemudian si B mengucapkan, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, bayari hutangmu. Itu wajib, Pak. Berdosa kalau seandainya si A ini tidak menunaikan. Karena semua kriteria ini terpenuhi. Apalagi di sini kaitannya adalah dia meminta haknya sendiri yang seharusnya sudah ditunaikan sejak kemarin-kemarin. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini wajib berarti ditunaikan. Kalau si A tidak menunaikan, maka berarti dia berdosa. Ulun beri contoh yang lain. Kalau seandainya, seandainya pian pinjam barang orang, sepeda motor misalnya, pinjamlah, minjam sekalinya dipakainya lawas seminggu, sebulan, setahun kada ada beli-belikannya. Padahal lingus-lingusnya lalu di hadapan rumahnya. Yang ampun kendaraan kemana-mana begojek, kada tahan lagi dah ampun kendaraan. Lalu kemudian yang punya kendaraan ini bilang kepada yang pinjam, setahun dah pian minjam, bolehkah bang? Lalu ujar yang meminjamnya tadi, aku pakai gini dulu, aku masih hendak warawiri lagi, aku hendak ke pengajian, aku hendak kemana, lah aku bang pakai apa? Ujar ampunnya. Kan bisa ada sebagian yang seperti itu, Pak. Karena tidak ada tanda-tanda etikat baik untuk mengembalikan, maka kemudian yang punya kendaraan bilang, wahai sahabatku, aku memintamu dengan nama Allah, kembalikan kendaraanku yang engkau pinjam sudah selama 1 tahun ini. Nah, ini berarti wajib untuk dikembalikan, berdosa kalau seandainya tidak dikembalikan. Berarti di sini hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan. Wajib ditunaikan. Apa yang wajib ditunaikan? Permintaannya. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Yang kedua, nomor 2, kalau ini terpenuhi, kemudian kalau yang diminta adalah sebuah kemaksiatan, atau perbuatan dosa, maka berarti hukumnya tidak boleh ditunaikan meskipun dia memintanya dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Ulun beri contoh. Kalau ada orang yang meminta pian untuk bermaksiat kepada Allah, suatu ketika di sebuah malam di Puskamling, lalu kemudian ada orang yang pian kenal meminta tolong kepada pian, fulan, abahnya Ahmad misalnya. Abahnya Ahmad, aku meminta engkau dengan nama Allah, ayo malam ini geni aku mencuntan di rumah situ misalnya, dengan menyebut nama Allah subhanahu. Tapi permintaannya ini adalah permintaan yang terkait dengan perbuatan dosa, maka haram hukumnya untuk ditunaikan. Tidak bisa kita, dia meminta dengan nama Allah berarti harus ditunaikan, ayo kita nyuntan barang-barang, ayo kita curi barang-barang. Nggak boleh, Pak. Atau misalnya suatu ketika ada orang yang datang kepada pian membawa parang, lalu kemudian, wahai fulan, abahnya Ahmad misalnya. Abahnya Ahmad, dengan nama Allah ulun meminta tolong lawan pian, ayo geni ulun hendak bakalahi, hendak membunuh si fulan, biar pian kada usah menimpas merimpung akan barang. Ini termasuk perbuatan dosa, menumpahkan darah sesama muslim. Maka berarti permintaannya meskipun disebut dengan nama Allah, tapi tetap tidak boleh ditunaikan. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kalau permintaan, kalau permintaannya tidak bisa ditunaikan, bisa ditunaikan atau memberatkan,
atau memberatkan. Maka hukumnya tidak wajib untuk ditunaikan. Nah, hukumnya tidak wajib ditunaikan, tidak wajib. Kalau yang pertama tadi harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Yang kedua ini ya tidak boleh ditunaikan kalau permintaannya maksiat. Kemudian yang ketiga ini adalah kalau permintaannya tidak bisa ditunaikan atau memberatkan. Sebagai contoh, ya misalnya ada orang meminta kepada pian, wahai ya abahnya Adi, ya misalnya ya. Anak pian ngarannya Adi misalnya. Wahai abahnya Adi, aku memintamu dengan nama Allah, tolong, aku hendak ya julungi aku rumah hikam nih. Rumahnya sidin tinggali, pian hendak tinggal di situ juga. Maka memintanya bukan membeli, tapi memintanya itu hendak meminta secara cuma-cuma. Ini memberatkan karena dia juga tinggal di situ. Maka hukum asalnya tidak wajib untuk ditunaikan. Atau misalnya ketika kita ya diminta ya, aku memintamu dengan nama Allah, tolong wahai fulan tukarakan aku rumah. Misalnya ujar pian, ulun gin masih ngontrak. Kayak apa anak menukarakan pian rumah, tapi aku memintamu dengan nama Allah. Maka dalam hal ini tidak wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena permintaan tersebut tidak bisa ditunaikan atau sangat memberatkan. Sebagai contoh misalnya yang lain, pian ada di rekening duit 5 juta, lalu kemudian ada orang hendak kepepet melunasi hutang, lalu kemudian dia meminta, demi Allah aku memintamu dengan nama Allah, tolong julungi aku duit 5 juta. Sementara duit pian itu cuma 5 juta saja di rekening. Itu pun untuk kehidupan pian, misalnya untuk beli beras dan lain sebagainya dalam 1 bulan ke depan, karena pian punya kewajiban, punya anak-anak, punya istri. Ya, maka hukumnya tidak wajib untuk ditunaikan. Bisa dimengerti? Sana sini Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya, perincian yang berikutnya. Ya. Berarti yang keberapa Pak? Nomor berapa ini? Nah ini nomor 3. Sekarang kita masuk ke dalam yang nomor berapa Pak? Habis nomor 3 nomor berapa? Nomor 4. Baik, coba kita review, kita ulangi lagi. Kalau yang diminta adalah haknya, dia menyebut dengan nama Allah dan terpenuhi ini, ya, maka berarti wajib ditunaikan. Yang kedua, kalau seandainya yang diminta adalah kemaksiatan, tidak boleh ditunaikan, haram hukumnya ditunaikan. Yang ketiga, kalau seandainya permintaannya tidak bisa ditunaikan dan memberatkan, ini berarti tidak wajib. Baik, sekarang yang keempat, kita tulis di sini ya, ini nanti belakangan. Poin yang keempat, ya, yang keempat di sini. Kalau seandainya permintaannya ya yang tadi menyebut nama Allah dan terpenuhi syarat-syarat ini, bisa ditunaikan. Ditunaikan, bahkan tidak memberatkan. Maka di sini jumhur mayoritas para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, menyatakan di sini hukumnya sunnah untuk ditunaikan. Sunnah, ya, tidak sampai kepada wajib. Hukumnya adalah sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad, maka hukumnya wajib. Menurut Imam Ahmad, hukumnya wajib.
selama pian mampu. Berdosa kalau seandainya. Bedanya apa? Ya kalau sunnah berarti kalaupun pian tidak tunaikan ya tidak menjadi dosa. Tapi kalau seandainya wajib, sebagaimana menurut riwayat Imam Ahmad dari pendapat beliau, maka wajib untuk ditunaikan. Kalau kita tidak kasih permintaannya yang dia menyebut dengan nama Allah tadi, maka berarti kita berdosa. Baik. Bagaimana contohnya? Ulun beri contoh. Kalau seandainya suatu ketika pian ada uang zakat yang belum pian tunaikan, ya. Lalu kemudian ada orang yang meminta kepada pian, ulun sangat memerlukan sekali, tolong bantu ulun dengan menyebut nama Allah, tolong berikan ulun uang, ya, karena ulun sangat memerlukan sekali. Kalau pian ada uang zakat, tolong tunaikan kepada ulun. Tapi pian tidak suka dengan orang tersebut, kada ketujuh pian. Entah kenapa hati pian kada ketujuh lawan orang tersebut. Dia menyebut dengan nama Allah, kemudian pian yang mestinya ada uang zakat kemudian tidak pian tunaikan. Pian bilang, aku mau kasih sama orang lain saja. Misalnya seperti itu. Iya. Maka menurut Imam Ahmad ini berdosa. Menurut yang lain, karena pian tetap menunaikan zakatnya cuman diberikan kepada orang lain, maka menurut yang lain itu hanya sunnah saja. Lebih afdol kalau pian tunaikan kepada dia. Menurut tiga imam ini. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ulun beri contoh yang lain. Ya. Ada orang yang minta kepada pian dengan menyebut nama Allah, berikan ulun 1 juta rupiah. Sementara di rekening pian itu ada duit 800 juta atau 1 miliar. Sejuta ini seupritnya aja. Ya, sedikit aja sejuta ini. Tidak akan memberatkan pian, tidak akan juga berpengaruh kepada pian karena di rekening pian masih ada 1 miliar. 1 miliar kurang sejuta kalau pian kasihkan sejuta. Dia menyebut nama Allah. Terus pian lihat, dia adalah orang yang tidak bermudah-mudahan di dalam meminta. Dia adalah orang yang tidak bermudah-mudahan dalam meminta dengan nama Allah. Dia juga serius dan dia memang perlu. Maka hukumnya di sini menurut tiga imam ini sunnah. Sangat bagus kalau pian tunaikan. Kenapa sangat bagus kalau pian tunaikan, dan kenapa bahkan Imam Ahmad menyatakan ini harus dan wajib untuk ditunaikan? Karena dengan menunaikannya pian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Habis baterai, Pak. Habis. Oke. Baik, jadi alasannya kenapa? Karena dengan menunaikannya pian berarti mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tauhid seorang hamba. Berarti pian mengagungkan, menghormati, mentakzim ketika seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta sesuatu. Ulun beri contoh seperti ini, Pak. Walillahil masalul a'la, dan untuk Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi. Tapi ulun ingin sebutkan yang mudah-mudahan bisa mendekatkan pemahaman kita. Kenapa kok ini para ulama sampai berbeda pendapat seperti, dan kenapa minimalnya ini adalah sunnah ditunaikan kalau orang menyebut permintaan itu dengan nama Allah. Ulun beri contoh ya. Ada seorang anak, bayangkan pian adalah seorang anak dan pian sangat mencintai ibunda pian. Karena ibunda pian selalu hadir untuk pian, selalu menenangkan pian, selalu mendoakan pian, bahkan sejak kecil ngongkosin pian. Ibunda pian itu adalah orang yang bekerja keras karena misalnya abah kita sudah meninggal dari kecil. Jadi ibu itu single parent, orang tua sendiri. Beliau mendidik. Pian sangat dekat sekali dengan ibu pian. Suatu ketika pada saat pian di masjid, lalu kemudian pian diminta untuk azan. Ujar pian, ada gini ya, yang lain aja. Lalu ujar yang meminta ini amanat mama pian. Ini amanah ibunda pian. Ulun mendengar sidin berucap, tapi pian kada mendengar. Di belakang pian sidin berucap, hendak benar aku mendengar anak kutu azan. Situ saya ini pian bisa azan. Bisa dimengerti sebenarnya, Pak? Kenapa? Karena kita menghormati ibu kita yang sudah berbuat baik kepada kita bahkan sejak kita kecil. Ini kalau kita urusannya sama ibunda kita, sama manusia. Bagaimana kalau urusannya itu dengan Allah, Rabb yang menciptakan kita,
yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Maka ketika disebut permintaan tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan dan mengabulkan permintaan tersebut selama kita apa? Mampu. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak? Baik. Tapi di sisi lain, orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu juga harus berhati-hati. Jangan sampai bermudah-mudahan seolah seperti permintaan-permintaan yang remeh atau seolah seperti memanfaatkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk keuntungan pribadinya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Ini kurang lebih terkait dengan meminta dengan nama Allah. Kalau bagian yang pertama, ini adalah seorang yang meminta itu tidak bermudah-mudahan dalam meminta sesuatu, bukan orang yang suka meminta-minta. Kemudian juga bukan orang yang suka bermudah-mudahan dengan nama Allah. Orangnya permintaannya serius. Kemudian juga dia memang perlu. Ini perinciannya. Ya. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Sekarang yang kedua, ini kan yang pertama. Yang kedua ulun tulis di sini ya, di atas. Ini ya, yang kedua di sini, karena pendek saja deh. Yang kedua, kalau seandainya orang tersebut tidak memenuhi atau berlawanan dengan ini, orangnya adalah yang bermudah-mudahan, bermudah dalam meminta-minta dengan nama Allah. Kemudian permintaannya juga nggak serius, dia juga lagi nggak perlu-perlu amat, maka berarti hukumnya kalaupun dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak harus ditunaikan. Hukumnya apa, Pak? Tidak harus ditunaikan. Boleh nggak kalau pengen tunaikan? Ya boleh, boleh aja. Ya, tapi habisnya jangan bermamai. Tapi habisnya jangan dongkol, jangan kesel. Ya. Ada orang kadang-kadang ngasih, Pak, habis itu dia kesel sendiri. Mending gak usah ngasih, karena duit hilang, pahala kada dapat. Ya. Habis ngasih, bermamai lawan orang nang dibari. Bahkan kadang-kadang bisa merendahkan orang yang baru saja dia kasih sesuatu. Ini nggak boleh. Mending tenangkan dulu hati pian, tenangkan. Nanti kalau udah tenang, bisa kembali untuk bisa berusaha ikhlas, nah baru pian kasihkan. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Ini terkait dengan orang yang meminta sesuatu kepada kita yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kurang lebihnya ada permasalahan juga yang disebutkan di dalam hadis tadi. Berapa menit lagi? Oke. Ada permasalahan yang kurang lebih sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis, yaitu adalah orang yang meminta perlindungan kepada kita. Ini berlaku juga, Pak, yang seperti ini. Iya. Kalau meminta perlindungan itu adalah misalnya dia memang pada haknya. Ya, ini kalau misalnya terpenuhi ini, dia meminta perlindungan kepada kita, kemudian dia memang ada haknya. Sebagai contoh, pian misalnya petugas pian polisi. Malam pian piket, karena memang malam hari itu ya pian yang jaga. Di antara tugas pian adalah melindungi masyarakat. Ada orang yang sedang dikejar-kejar penjahat, ya, hendak dipukuli penjahat. Kemudian yang hendak dipukuli ini mendekat kepada pian, wahai Pak Polisi, pian Muslim kakadakah? Ujar pian Muslim. Dengan menyebut nama Allah, ulun minta tolong lindungi ulun karena ada yang hendak berbuat jahat kepada ulun. Maka berarti harus pian tunaikan. Ya, karena di sini judulnya adalah bukan hanya sekedar meminta sesuatu, tapi meminta perlindungan. Ya, kemudian juga nomor 2, ya, kalau yang diminta ya perlindungan terhadap kemaksiatan, nah kada boleh pian tunaikan. Contoh seperti, tolong lindungi ulun, wahai aparat, ulun hendak korupsi, karena duitnya kita bagi 2. Hasil korupsi kita bagi 2. Jangan boleh sih. Oh, pian jangan menolak karena ulun meminta pian dengan menyebut nama Allah. Ujar pian. Nah, ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang berikutnya adalah, ya kalau permintaannya tidak bisa ditunaikan. Sebagai contoh, misalnya pian awak halus. Lalu kemudian setelah itu
Ada orang yang meminta perlindungan kepada pian, yang hendak mengeroyok, nih orangnya ganal-ganal, pian kada mampu. Kemudian dia meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Bolehlah pian menyelamatkan diri. Karena kalau seandainya pian umpat juga di situ, habis pian. Terhincik pian. Ya. Bolehlah pian kabur. Boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa? Karena ini di dalam batas yang kita tidak mampu di dalamnya. Tapi usahakan untuk tetap membantu dia. Ayo kita kabur sama-sama misalnya. Ayo kita lari sama-sama. Aku tahu tempat persembunyian yang bagus misalnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, ini juga nih. Kalau permintaannya bisa ditunaikan, ya, bahkan tidak memberatkan, maka hukumnya sama seperti tadi. Jadi berlaku. Baik itu adalah meminta sesuatu ataupun juga meminta perlindungan. Baik. Kemudian yang berikutnya, sudah boleh ulun hapus apa belum? Sudah ya? Atau ulun biarkan saja? Berapa menit lagi? Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, waman da'akum fa'ajibuhu. Barang siapa yang mengundang kalian, maka hendaklah kalian mendatanginya atau menjawab panggilannya, menjawab undangannya. Permasalahan ini para ulama merinci undangan macam apa yang harus kita tunaikan dan harus kita datangi. Undangan itu bermacam-macam jenisnya, jamaah sekalian. Ada undangan yang kaitannya adalah dengan undangan pernikahan. Ini disebut dengan walimatul urus. Undangannya adalah undangan pernikahan. Ada undangan yang kaitannya adalah dengan undangan selain pernikahan, seperti undangan akikahan, seperti undangan makan biasa, seperti undangan bersalamatan rumah, seperti undangan bersalamatan naik haji. Di dalamnya semua ada makanan. Iya. Apa hukumnya mendatangi undangan-undangan tersebut? Maka para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, kalau undangannya itu adalah undangan selain pernikahan. Undangan selain pernikahan, undangan selain bakawinan. Ya. Yang dimaksudkan pernikahan itulah akad nikahnya, ya. Akad nikahnya, bukan yang undangan yang bukan resepsinya, tapi undangan pada saat akad nikahnya. Kalau seandainya undangan selain dari pernikahan, maka hukumnya sunnah. Undangan akikahan atau undangan misalnya selamatan rumah, pian rasa kada nyaman hati atau kada nyaman awak, sedikit aja kada nyaman awak, atau misalnya pian rasa koler, memang rasa koler untuk mendatangi misalnya. Boleh apa tidak, berdosakah kalau pian tidak datang? Jawabannya tidak berdosa, tapi pian kehilangan pahala sunnah. Bagaimana kalau seandainya undangan itu adalah undangan pernikahan? Maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah hukum mendatangi undangan pernikahan itu wajib. Berdosa kita kalau tidak mendatangi undangan pernikahan. Tapi kalau terpenuhi syaratnya. Apa saja syaratnya? Ulun ringkas. Yang pertama, kalau undangannya ini adalah dari seorang muslim. Berarti kalau undangannya dari non-muslim, gugur kewajibannya untuk pian datangi. Satu. Yang kedua, undangannya itu adalah bukan dari orang yang sedang diboikot. Orang yang diboikot itu misalnya dia adalah orang yang dihukum oleh pemerintah untuk kita tidak boleh berbicara dengan mereka. Seperti sebagian para sahabat Nabi yang pernah dihukum oleh Rasulullah, satu kota Madinah tidak ngajak bicara mereka. Kalau dalam keadaan tersebut mereka mengundang, maka hukumnya kita tidak mendatangi undangannya. Yang kedua, ulun selesaikan boleh ya? Sedikit lagi. Baik. Yang ketiga syaratnya adalah undangan tersebut kita diundangnya adalah hari pertama walimahnya. Hari pertama. Ada sebagian orang yang walimahnya itu 3 hari 3 malam. Kalau pian kena undangan di hari kedua, kada wajib pian mendatangi. Kalau undangannya hari pertama, nah di situ yang pian wajib untuk mendatangi. Ya. Yang keempat, undangannya tidak memberatkan. Contoh undangan yang memberatkan itu seperti apa? Ada notnya di bawah.
datang dengan membawa uang sumbangan 3 juta rupiah. Kalau datang ke sini harus membawa harus membawa 3 juta rupiah. Itu memberatkan, Pak. 3 juta pulang. Iya. Atau misalnya memberatkan karena undangannya pian diundang di Jakarta, pian harus beli tiket. Ya, dikirim cuma undangannya saja. Tiket untuk berangkat dan pulang itu tidak dikirim atau tidak dikasih. Maka berarti tidak wajib. Karena apa? Karena memberatkan. Yang berikutnya adalah yang kelima, undangannya adalah undangan khusus. Kalau undangannya undangan umum, maka tidak wajib pian datangi. Tapi bagus, sunnah kalau pian datangi. Contoh perbedaan antara undangan umum dengan undangan khusus itu seperti apa? Undangan khusus itu langsung bertulis ngaran pian. Haji Fulan, ya, undangan Haji Fulan sekeluarga. Kalau undangan umum bagaimana? Undangannya dibacakan di masjid kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah. Siapa orangnya? Semuanya. Berarti ini undangannya umum. Tidak wajib pian untuk mendatangi. Tapi kalau pian datangi, pian menunaikan sunnah. Kemudian yang terakhir adalah undangannya tidak ada kemungkarannya. Kalau nomor 1 sampai 5 itu terpenuhi, undangannya khusus, tidak memberatkan, kemudian juga undangannya hari pertama, bukan orang yang diboikot, dia adalah yang mengundang adalah seorang muslim, tapi ada kemaksiatannya. Di situ ada biduan yang bernyanyi, ada organ tunggalnya, ya, ada joget-jogetnya, ada DJ-nya misalnya, ya kan? Atau ada campur baur orang-orang yang saling membuka aurat misalnya di situ, maka tidak wajib untuk pian datangi. Bahkan cenderung lebih tidak boleh untuk didatangi. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ini makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian yang terakhir, tutup sedikit lagi. Yang terakhir adalah tadi kita disuruh untuk membalas kebaikan. Kenapa? Ada beberapa sebab yang disebutkan. Ulun sebutkan secara singkat. Yang pertama, kita disuruh untuk membalas kebaikan dengan yang serupa. Kalau tidak bisa, ya didoakan. Itu adab seorang muslim. Kenapa sebabnya kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk membalas kebaikan orang lain? Yang pertama adalah memang begitu akhlak yang disebut dengan akhlakul wafa. Kita berusaha untuk membalas kebaikan sesama muslim. Itu satu. Itu akhlak seorang muslim. Yang kedua, dan ini yang paling penting, ini masuk ke dalam tauhid. Agar kita tidak merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Agar kita tidak tunduk, tidak ada rasa tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pian terlalu banyak dia berbuat baik kepada pian, seolah-olah pian tunduk kepada orang tersebut. Karena al-insanu abidul ihsan. Ada pepatah Arab, orang itu, Pak, dia akan menjadi sangat menurut sekali kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Baik, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.